Hai, hari ini aku mau cerita tentang buku yang ada hubungannya sama K-pop. Karena buku dan K-pop ini kan dua hal yang aku suka ya. Jadi aku mau cerita tentang dua hal tersebut hari ini. Nah, sekitar 11 tahun yang lalu tuh aku berselancar gitu di browser dan menemukan satu postingan blog yang mengadakan giveaway buku Opa-Opa. Nah, buku ini tuh menceritakan penulisnya bertemu dengan idol K-pop di tahun 2011 dan 2013. Siapa sih penulis buku yang judulnya Opa-Opa ini? Nah, penulisnya itu adalah namanya Annisa Steviani atau panggilannya Kak Ica gitu ya. Dan giveaway yang aku temukan 11 tahun yang lalu tuh juga Kak Ica yang ini yang ngadain gitu, karena pada waktu itu kan aku mupeng banget ya pengen ketemu idol K-pop. Jadi waktu giveaway-nya itu udah ditutup, di mana di hari itu giveaway-nya udah kelewat gitu ya, jadi aku agak kecewa. Hikmah yang aku dapatkan dari kekecewaan tersebut adalah aku jadi pembaca setianya blognya Kak Ica tadi. Dan sebenarnya aku menemukan buku ini tuh dua kali ya, buku Opa-Opa ini. Yang pertama tuh yang di postingan giveaway yang udah tutup itu, dan yang kedua itu di toko buku. Tapi aku nggak beli bukunya dengan berbagai macam pertimbangan gitu ya. Terus di tahun 2025 itu aku tahu Kak Ica itu ngepost di Instastory-nya itu tentang link penjualan buku Opa-Opa. Nah, di situ tuh ada masih satu penjual gitu yang ngejual gitu, tapi aku nggak beli. Aku coba cari di e-business dan ternyata ada. Aduh, aku seneng banget. Akhirnya aku langsung minjem, dan buku Opa-Opa ini tuh aku baca dalam satu kali duduk, saking sukanya. Nah, rasanya baca buku Opa-Opa ini tuh aku seneng banget karena vibes-nya itu rasanya tuh kayak baca blognya Kak Ica gitu, yang I miss it so much karena Kak Ica sekarang udah jadi content creator ya, dan udah jarang nulis blog. Jadi buat baca buku Opa-Opa ini tuh buat aku adalah obat kangen baca blognya Kak Ica. Nah, dan di tahun 2025 ini tuh beneran waktu yang sangat tepat untuk aku baca buku Opa-Opa ya, karena kan udah 3 kali nih nonton konser ya. Yang pertama di tahun 2018 itu aku nonton Seventeen, terus yang tahun 2019 itu aku nonton Day6, dan itu sambil high touch juga. Jadi kayak udah seneng banget gitu. Sama yang terakhir itu tahun 2024 aku nonton fancon-nya Rise. Kalau misalnya aku baca buku Opa-Opa ini tuh sebelum tahun 2018, kayaknya aku akan iri mewek gitu ya, karena belum pernah nonton konser K-pop. Dan dari baca bukunya Kak Ica yang judulnya Opa-Opa ini tuh aku jadi tahu gitu kalau pada saat dulu tahun 2011-2013 tuh rehearsal konser tuh bener eksklusif, dan yang diundang tuh cuma sekitar 100-an orang gitu. Dan belum seperti sekarang. Kalau seperti sekarang kan ada apa tuh namanya benefit, rehearsal atau apa ya, aku lupa namanya, yang di Rise kemarin apa ya, ya pokoknya itulah soundcheck ya. Soundcheck itu kan sekarang udah jadi benefit ya. Nah, di tahun 2011-2013 tuh kayak hal seperti itu tuh belum ada. Dan baca cerita Kak Ica yang preskon dengan artis K-pop tuh nyenengin banget, karena apa ya, jadi tahu gitu suasana dulu itu seperti apa gitu. Kalau dulu kan berdasarkan di buku Opa-Opa ini ya, artisnya tuh ada yang kayak kecapean, diem aja gitu. Kalau misalnya aku bacanya tahun sebelum 2018 sih, kayaknya aku bakalin ngedumel artisnya ya. Cuman karena sekarang aku udah sekitar 1 dekadean gitu bekerja, jadi ya aku bisa berempati lah dengan artis-artis yang sedang bekerja itu ya. Kan sama-sama pekerja gitu, ada kalanya capek, ada kalanya nggak mood gitu. Dan pada tahun 2011 dan 2013 itu tuh bener-bener konser di luar negeri sebagai seorang wartawan itu banyak banget benefitnya ya, dan kemudahannya daripada nonton konser sebagai wartawan di dalam negeri. Dan bahkan kalau konser di Singapura itu sampai dapat light stick-nya untuk wartawannya. Nggak tahu sih kalau di sini, kayaknya nggak deh ya.
Dan cara Kak Ica membawakan atau menceritakan cerita-ceritanya sebagai seorang reporter K-pop yang bertemu dan foto bareng sama artis-artis K-pop tuh menarik banget ya, karena pada tahun itu kan K-pop belum seperti sekarang ya. Kalau seperti sekarang mah idolnya kan kadang udah tiap bulan kesini atau tiba-tiba randomly dia itu jalan-jalan di Blok M gitu. Kalau dulu kan bisa foto dengan idol K-pop tuh kan kayak wow, sebuah pencapaian gitu kan. Itulah yang membuat aku seneng banget waktu baca buku ini. Dan dari buku ini juga aku tahu bahwa jadi reporter K-pop itu tuh berat gitu, karena apa ya, kan ya bener sih tiketnya gratis, cuman pada saat konser selesai itu tuh harus segera setor berita ke kantor gitu ya. Kan aku ini sebagai seorang blogger yang nulisnya tuh nunggu mood tuh kayak ya ampun, nggak bisa bayangin gitu kalau sambil nonton konser sambil nulis berita terus langsung setor berita itu kayak wow banget gitu. Gimana ini reporter-reporter K-pop Kak Ica terutama pada masa itu tuh kayak hebat banget gitu, bisa langsung setor berita. Dan ya hidupnya Kak Ica sebagai reporter K-pop ini tuh huru-hara banget sih, kayak harus loncat ke sana sini untuk apa namanya, interview, untuk nonton konser, untuk liputan, terus menyesuaikan dengan kehidupan pribadinya juga gitu. Kalau misalnya aku mau iri sama Kak Ica tuh kayak nggak pantas gitu ya, karena kan usahanya beda ya. Nah, beberapa prinsip hidup yang emang sama Kak Ica itu tetap dipegang tuh dari buku ini aku ngelihatnya ada dua ya. Yang pertama itu bodo amatan, dan yang kedua itu selalu mengusahakan sebaik mungkin apa yang ingin dicapai gitu. Jadi kalau baca tulisnya Kak Ica tuh aku jadi semangat lagi gitu untuk meraih apa yang aku impikan. Kalau misalnya gagal ya udah coba lagi. Dan dari buku Opa-Opa ini tuh aku ada beberapa quotes yang menarik ya, dan ini aku mau sambil baca. Yang pertama itu adalah never give up on things that make you smile. Dibilang alay, bodo amat, yang penting dipeluk Hangeng. Nah, ini ada di halaman 14. Ini waktu ceritanya Kak Ica itu interview Hangeng, lalu foto bareng sama Hangeng. Terus quotes yang kedua itu, setelah itu saya nggak bisa nonton showcase J karena besoknya pergi umroh. Untung ya saya nggak tahu malu dan minta langsung sama dia. Demi idola banyak hal konyol yang kadang memalukan harus terpaksa dilakukan. Itu bukti bahwa kebahagiaan adalah pilihan dan hasil usaha kita sendiri. Hidup kini lebih damai, tenang, dan sejahtera toh setelah dapat tanda tangan J. Nah, ini di halaman 47. Terus quotes yang ketiga itu jangan takut bermimpi. Itu ada di halaman 155. Nah, waktu baca ini tuh aku sambil ngebayangin ya suatu saat aku pengen deh itu lancar nonton konsernya Seunghan and Soul gitu ya. Semoga menjadi nyata gitu ya. I don't know the future but I hope. Terus ada yang quote keempat, yaitu satu pelajaran selalu ada yang harus dikorbankan demi hal lain yang kita cita-citakan. Nah, ini ada di halaman 212. Itu tuh ceritanya Kak Ica tuh milih antara menghadiri pernikahan temennya atau menghadiri interview dengan idol K-pop. Nah, itu pilihan yang dipilih Kak Ica yang mana itu silahkan dibaca sendiri. Dan selain bertemu dengan idol-idol K-pop ya, di buku Opa-Opa ini tuh Kak Ica juga menceritakan pengalamannya bertemu dengan aktor-aktor Korea seperti Lee Min Ho atau Lee Seung Gi. Nah, buku ini jadi kalau misalnya kamu mau tahu gitu ya keadaan K-pop di tahun 2011 dan 2013, atau kamu juga suka aktor-aktor seperti Lee Min Ho dan Lee Seung Gi, kamu bisa baca buku ini. Bukunya ada di Ipusnas, jadi bisa dipinjam secara gratis, dan selamat membaca.